Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Abu Ghaffar dengan PM 243511027. Nah, di sini kita akan belajar mengenai TypeScript ya. TypeScript. Sebelumnya saya juga sudah belajar cara menggunakannya. Di sini saya sudah buat beberapa function, kemudian ada tipe-tipe datanya. Sini ada function-functionnya juga. Saya akan jelaskan satu persatu. Nah, di sini di bagian awal ini untuk di tipe data dasar. Nah, di sini tuh seperti kayak kita tuh bikin variabel dengan nama aplikasi, kemudian versi, kemudian status aktif dan tidak aktifnya gitu gimana di TypeScript. Setiap variabel kita kasih tipe itu string, number, dan boolean. Kemudian kita isi fillnya, kita isi isinya. Kemudian string aplikasi mahasiswa, itu data mahasiswa ya. Versi 1.0, kemudian aktif, keaktifan atau status aktifnya itu true atau ya aktif gitu. Kemudian yang kedua itu untuk interface mahasiswa. Nah, jadi interface mahasiswa ini fungsinya sebagai cetakan atau aturan bentuk data kita. Jadi untuk bentuk data mahasiswa itu disusun berdasarkan format ID, nama, jurusan atau umur jika diperlukan. Nah, di sini saya buat opsional karena ini juga tidak terlalu dibutuhkan. Kemudian tampilannya tuh kurang lebih seperti mana ya? Oh, kita belum masuk ke tampilan. Ini masih deklarasi data-data kita. Kemudian, nah, di sini ada untuk array daftar mahasiswa yang digunakan untuk memasukkan data nama mahasiswa. Jadi, let daftar mahasiswa, kemudian array ID 1 nama Gofar, kemudian bla bla bla. Kemudian yang mahasiswa kedua Ahmad jurusan administrasi. Jika kita butuh umur, kita bisa nambahkan umur. Jika tidak, ya tidak usah. Nah, di sini untuk function. Nah, tempat function ini fungsinya yang pertama itu fungsinya adalah sebagai tempat menyimpan kumpulan data mahasiswanya. Kemudian karena lalu ada function tampil mahasiswa yang digunakan untuk semua data di dalam konsol. Nah, dalam semua tampilkan data semua data mahasiswa ini, tampil data mahasiswa itu untuk fungsi untuk menampilkan dengan format ID mahasiswa ID, nama mahasiswa nama, jurusan mahasiswa jurusan, umur mahasiswa umur. Nah, yang pertama ini nanti tampilannya bakal seperti ini. Untuk daftar mahasiswa sendiri akan menampilkan beberapa ID mahasiswa karena kita hanya memasukkan 2 di dalam array mahasiswa. Jadi dia menampilkan cuma 2. Kemudian untuk kelas OOP. Nah, kelas OOP ini konsep objek kelas ini punya properti nama untuk metode. Untuk kelas kampus itu tipe data string, namanya itu string. Kemudian konstruktor dengan nama tipe data string juga. Kemudian ini dot nama, masukkan nama. Kemudian untuk menyapa void atau fungsi console.log selamat datang di this nama, selamat datang di maksudnya itu nih, selamat datang di Universitas Islam Riau gitu. Dan untuk generic function tampil data. Nah, generic function tampil data atau T itu mana anjing? Oh nih. Ini fungsinya itu fleksibel karena bisa menerima tipe data apa saja yang tidak terbatas hanya string, tidak terbatas hanya string dan number gitu. Jadi itu tidak membatasi data-data yang akan ditampilkan. Jadi dia tidak hanya menampilkan number, tidak hanya menampilkan string, melainkan
melainkan kedua-duanya. Kemudian di sini ada main program, yaitu ini container kampus sama dengan new kampus itu dimasukkan nama kampus baru kita. Nah di sini kita buat ini kan konstruktor yang lama ini, selamat datang ini. Kemudian sini ada disnama ini kita masukkan ini Universitas Islam Riau. Kemudian kampus.sapa. Nah mana tadi kampus.sapa ini nih, kampus.sapa ini ada di sini nih. Kemudian tampil mahasiswa, kita perintahkan untuk tampil mahasiswa. Di sini ada daftar mahasiswanya, ini nih daftar mahasiswa. Kemudian tambah mahasiswa, ID 3, nama jurusan Siti Teknik Komputer. Kemudian nomor 21 tampil mahasiswa. Nah di sini jadi ada tambahan lagi nih, di sini ada Siti dari Teknik Komputer dengan umur 21 untuk menambahkan file gitu. Kemudian generic yang dipakai itu tampil data, string, belajar, TypeScript, tampil data number 1, 2, 3. Nah, kita tampilkan teks belajar TypeScript, kemudian kita tampilkan data 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, semua ini berguna untuk membuat alur struktur gimana ya, untuk alur alur sistem ini, alur sistemnya. Jadi kita buat dulu struktur datanya, kemudian ketika struktur datanya sudah terbentuk atau selesai, kemudian kita simpan datanya. Nah ini data array, kita simpan datanya dalam array. Kemudian kita buat fungsi untuk mengolah data yang ada. Jadi data-data yang ada ini, data ini akan diolah di dalam function, yaitu ada function tambah mahasiswa. Jadi daftar mahasiswa tadi bisa diolah dengan menambahkan mahasiswa baru. Kemudian kita bisa menampilkan daftar mahasiswa, menampilkan tulisan daftar mahasiswa ini ya, maksudnya tulisan daftar mahasiswa seperti ini. Kemudian menampilkan juga format tampilan untuk mahasiswa, format tampilannya bagaimana, jika ada umur, jika ia memasukkan umur bagaimana, jika ia tidak memasukkan umur bagaimana, ya gitu. Kemudian jika sudah kita olah data, ini untuk olah data juga nih, kelas OOP ini juga untuk mengolah data. Kemudian kita masuk ke jalankan program di main program. Di main program inilah semua sintak yang sudah kita jalankan itu kita jalankan di main program. Jadi dari main program ini tampillah seluruh tampilan yang ada di sisi kanan ini. Jadi ada aplikasi mahasiswa, untuk judul besar, kemudian poin keaktifan, ada di sini ada status keaktifan ya. Kemudian ada selamat datang juga untuk sapaan terhadap user. Kemudian tampil daftar mahasiswa, kemudian ada pengolahan data mahasiswa di sini. Kemudian saya juga ada sedikit menampilkan beberapa teks ya, beberapa teks juga, menampilkan data, menampilkan belajar, menampilkan data. Yap, mungkin dari saya hanya segitu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.